Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah masuk berapa orang ini ya? Chris Lestari, Berta, Dian, Nova, Ray Pasca, Ronaldo, Sri Dewi. Oke, nak. Kita tunggu dulu kawanmu kira-kira 1 menit lagi ya. Kemudian baru kita masuk pada materi. Jika misalnya suara saya tidak kedengaran, langsung saja interupsi ya, nak. Karena saya tidak tahu apakah nanti sampai materi sama kalian atau tidak. Jadi kalau misalnya ada gangguan, ya bisa langsung kita perbaiki. Oke, Pak. Baik, nak. Sebelum kita masuk pada materi, silakan dulu aktifkan videonya sebentar saja, kemudian nanti bisa dimatikan. Saya mau melihat dulu bagaimana posisi kalian saat ini. Sekarang kita masuk pada materi kita. Minggu sebelumnya kita sudah masuk pada perencanaan tata ruang wilayah nasional saja, ya kan? Mulai dari bagaimana itu perencanaan dan tata ruang, apa yang dimaksudkan struktur ruang, apa itu pola ruang, seperti apa perencanaannya, kemudian pada wilayah nasional sendiri seperti apa perencanaan tata ruangnya, kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Maka untuk lanjutkan pada pertemuan ini, kita masuk kepada perencanaan dan tata ruang provinsi, kabupaten, kota. Kemudian nanti kita singgung masalah yang sering kerap terjadi pada tata ruang. Baik. Langsung saja kita masuk kepada perencanaan dan tata ruang wilayah provinsi. Perencanaan tata ruang RT/RW provinsi ini, atau disingkat selanjutnya RT/RWP, merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, ini dia. Artinya, sebelumnya saya sudah menjelaskan juga bahwa rencana tata ruang wilayah nasional turun ke wilayah provinsi yang menjadi pedoman bagi rencana tata ruang wilayah provinsi. Kemudian, apa acuan? Nah, apa saja acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi tersebut? Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian, pedoman bidang penataan ruang. Nah, pedoman bidang penataan ruang ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya. Kemudian, rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD, ya. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, kemudian apa isi daripada penjabaran rencana tata ruang wilayah nasional itu yang kemudian turun kepada rencana tata ruang wilayah provinsi, itu berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian selanjutnya rencana struktur ruang wilayah provinsi. Kemudian rencana pola ruang wilayah provinsi. Penetapan kawasan strategis provinsi, kemudian arahan pemanfaatan ruang provinsi dan arah dari pemanfaatan ruang provinsi. Itulah isi daripada penjabaran rencana tata ruang wilayah nasional yang kemudian turun ke rencana tata ruang wilayah provinsi. Kemudian, apa tujuan penataan ruang wilayah provinsi? Nah, tujuan ini adalah tentunya dari pemerintahan daerah provinsi, yang mana
perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keuangan, yang pada dasarnya mendukung daripada terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Nah ini dia. Itu tujuan daripada penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian kita masuk bagaimana daripada rencana penataan ruang wilayah provinsi ini nantinya. Nah, rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan sistem perkotaan yang berhierarki satu sama lain. Nah, dari mana ini awalnya rencana kerangka tata ruang ini? Ini berasal daripada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang dari RPJPD. Dari situlah dia konstelasi pusat-pusat kegiatan sistem perkotaan. Kemudian dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana yang wilayah provinsi, terutama jaringan transportasi. Nah, ini adalah rencana daripada wilayah tata ruang provinsi. Salah satunya adalah jaringan transportasi. Kemudian, rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam provinsi yang meliputi itu ada dua. Ada fungsi lindung dan ada fungsi budidaya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa maksudnya fungsi lindung tersebut dan apa fungsi budidaya. Nah, jadi kalau fungsi lindung ya bukan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat itu adalah fungsi budidaya. Maka itu adalah rencana daripada pola ruang wilayah provinsi. Nah, kita bisa melihat pada kita di sini, nah ini ya. Nah, peta rawan bencana, tapi di sini saya ambil di internet. Rencana tata ruang wilayah provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai 2030. Nah, di sini kita lihat rentang waktunya berapa. Ada 20 tahun ya kan? Nah, ini mengacu kepada rencana tata ruang wilayah nasional. Karena rencana wilayah tata ruang nasional itu dibuat itu rencananya 20 tahun. Namun kemudian nanti dievaluasi itu sekali selama setiap 5 tahun nanti dievaluasi. Nah, kemudian kita lihat sini. Nah, salah satunya itu adalah peta rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara. Kenapa harus dipetakan? Ini berhubungan dengan rencana-rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Ini dia. Sekali lagi, kenapa dibuat peta rencana rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara? Ini tentu ada hubungannya dengan rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah. Saya ambil contoh di sini, ada di legenda ini kita lihat rencana apa ini? Rawan bencana banjir. Nah, ini dia. Berarti yang berwarna biru rawan bencana banjir. Nah, nampak semua. Ya, ini dia. Nah, maka di sini akan diperhatikan oleh pemerintah apa yang harus diperbuat untuk melakukan pembangunan di wilayah ini. Seperti apa dia sistemnya? Mana wilayah yang dilindungi di wilayah ini agar tidak terjadi bencana. Tidak semena-mena masyarakat melakukan pembangunan. Kan begitu. Ditentukan mana yang rawan bencana longsor. Sudah diarsir semua. Tentu ini adalah data mapping daerah-daerah yang memiliki terjalnya itu sangat besar ya. Nah, ini wilayahnya. Daerah dataran tinggi. Ada di Nias ada. Ya. Ada. Ini di Nias. Nah, kemudian kita lanjutkan rencana rawan bencana tsunami. Nah, ini dia. Di sebelah barat Pulau Sumatera, termasuk Sibolga, Mandali Natal, Medina ya. Barus. Nah, kemudian di Nias juga ada. Tentu di sekelilingnya. Nah,
Kemudian ada rencana-rencana, misalnya jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol. Nah, di sini dia. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat secara seksama, nah ini masih belum detail. Ini masih belum detail. Nah, ini sebagai pemahaman untuk Anda juga, dalam membuat peta rencana tata ruang wilayah provinsi, setidaknya sudah ada syaratnya itu. Syarat peta untuk wilayah provinsi itu 1/250.000. Itu skala yang harus digunakan. Sudah. Setidaknya 1/250.000. Nah, mengapa ini? Nah, itu ini berhubungan dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan, misalnya seperti jaringan transportasi dapat terbaca, dan begitu. Sungainya dapat terbaca dalam peta, sehingga nanti ini menjadi bisa ditentukan mana wilayah-wilayah strategis yang menjadi rencana tata ruang wilayah provinsi. Kemudian, di sini tidak terlalu detail, karena di bawahnya sudah ada nanti namanya rencana tata ruang wilayah kabupaten. Barulah di situ lebih jelas. Jadi saya ulang sekali lagi, rencana pembuatan peta rencana tata ruang wilayah provinsi ini tentu mengikuti ketentuan yang dibuat oleh yang namanya dulu itu adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Tapi sekarang yang namanya BIK, namanya Badan Informasi Geospasial. Yang dulu namanya Bangko Surtanal, sekarang namanya adalah BIK, Badan Informasi Geospasial. Nah, disitulah data utama kita untuk membuat rencana tata ruang wilayah provinsi ini. Kemudian, kalau misalnya nanti ini wilayahnya proses pembangunan di pesisir pantai, maka bukan peta ini yang digunakan, melainkan peta batimetri yang ada nanti konturnya, kontur kedalaman laut. Ya. Itu namanya adalah peta batimetri. Maka itu yang digunakan di daerah pesisir. Kenapa ini? Apa hubungannya dengan kedalaman dasar laut, Pak? Kan begitu. Nah, hubungannya ini tentu di mana daerah-daerah yang bisa dilakukan misalnya reklamasi tanpa mengganggu daripada terumbu karang yang ada di laut. Kemudian melihat potensi bencana abrasi pantai. Nah, di sini dia bergunanya. Makanya tidak hanya serta-merta dibuat peta-peta darat saja, tidak. Maka harus juga digunakan yang namanya peta laut yang khususnya perencanaan pembangunan di wilayah pesisir. Namanya adalah peta batimetri. Kemudian kita masuk pada perencanaan dan tata ruang wilayah kabupaten. Sama halnya dengan di wilayah provinsi tadi ya, di mana di wilayah provinsi berpatokan kepada rencana tata ruang yang dibuat oleh nasional. Nah, kalau kabupaten sendiri bagaimana? Rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Dan acuan penyusunannya itu adalah rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi kan itu. Kemudian ditambah dengan pedoman bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah itu sendiri. Rencana pembangunan jangka panjang daerah itu adalah 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengahnya adalah 5 tahun. Nah, apa saja isi daripada penjabaran daripada
acuan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten ini dari rencana wilayah tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, Anda bisa melihatnya. Di sini sama dengan di provinsi juga, ada tujuan kebijakan strategis penataan ruang wilayah kabupatennya. Kemudian rencana struktur ruang wilayah kabupatennya. Kemudian rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang kabupaten, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Nah, kemudian kita lihat secara seksama seperti apa rencana peta, rencana tata ruang wilayah kabupaten itu. Nah, saya ambil di contohnya di Kabupaten Nias. Ini contohnya. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, tahun 2014 sampai 2034. Berarti ada rentang waktu 10 tahun. Ini adalah RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Nah, ini kita lihat di Kabupaten Nias, ini dia ya, wilayahnya, yang sudah diwarnai. Sedangkan yang putih saja itu adalah di luar daripada wilayah Kabupaten Nias. Nah, di sini sudah jelas misalnya mana saja di mana ada terminal, kan ini ya, sistem jaringan prasarana utama, begitu terminal sudah ada. Nah, di Hilibetogi deh. Nah, di sini nanti apakah sekarang terminal itu ada? Ya, kita kurang tahu juga bagaimana saat ini sekarang. Mungkin ada yang di antara kita yang dari Hilibetogi, di mana wilayah itu pasti ada di sana. Mungkin dalam tahap pembangunan, namanya saja rencana. Ini kan rencananya sampai tahun 2034. Nah, sedangkan kita saat ini masih tahun 2021. Masih panjang ke depan. Nah, itu dia. Jadi bisa saja nanti ada pelabuhan, ada sistem prasarana utama, ada pelabuhan. Nah, ini dia. Di Danau Gabo ya. Nah, di situ ada pelabuhannya. Di Danau Gabo nantinya. Sudah ada wilayah di sana, tentu ada. Dalam proses perencanaan. Sudah masuk dalam perencanaan, tinggal pembangunan. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah dia daripada lebih detail ya. Lebih detail. Karena tadi di provinsi, ya tidak nampak itu yang namanya terminal ini. Tidak nampak itu yang namanya jalan-jalan di mana itu jalan lokal primer. Itu kan tidak nampak di peta rencana tata ruang wilayah provinsi. Hanya di kabupaten nampak. Berarti di wilayah kabupaten dalam proses pemetaannya wajib menggunakan skala 1/50.000. Ya, 1/50.000 itu sudah menjadi syaratnya di situ. Untuk mendelineasi arahan peruntukan ruang pada pola ruang wilayah kabupaten itu menggunakan ketelitian peta 1/, dengan skala 1/1000. Itu dia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada perencanaan dan tata ruang wilayah kota. Nah, kan gitu. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, rencana tata ruang wilayah kota ini merupakan rencana tata ruang yang bersifat dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota. Apa itu mutatis mutandis? Pernah dengar sebelumnya? Mutatis mutandis. Ada yang pernah baca sebelumnya? Tidak ada? Oh, tidak ya. Mutatis mutandis. Nah, itu ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. Itu maksudnya. Artinya mutatis mutandis bahwa peraturan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten itu juga diberlakukan untuk kota. Maka diistilahkan yang namanya mutatis mutandis.
Gitu ya. Karena peraturan yang digunakan di kabupaten tadi sama dengan yang diberlakukan di wilayah kota. Hanya saja ada beberapa tambahan. Ada beberapa tambahan. Apa saja tambahan itu? Kalau di kota, tambahannya ada 3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Nah, itu adalah salah satu tambahan di rencana tata ruang wilayah kota. Kemudian yang kedua, ruang rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau. Kemudian yang selanjutnya, rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, ruang evaluasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota, pusat pelayanan sosial ekonomi, dan pusat pertumbuhan wilayah. Nah, sekarang ruang terbuka hijau. Begitu. Nah, ruang terbuka hijau ini terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Tentu saya tidak menjelaskan lagi apa maksudnya ruang terbuka hijau ini. Maksudnya ini adalah tumbuhan, ya kan, tanaman yang menjadi pemasok oksigen, ya kan begitu. Nah, ruang terbuka hijau ini kan terbagi 2 tadi. Ada ruang terbuka hijau publik, kemudian ada ruang terbuka hijau privat. Ingat ya, saya belum kasih di slide ini, jadi kamu bisa mencoret-coretnya di bukumu. Itu ruang terbuka hijau itu terbagi menjadi 2, ada ruang terbuka hijau publik dan ada ruang terbuka hijau privat. Kalau dia ruang terbuka hijau publik, itu merupakan ruang untuk kepentingan masyarakat secara umum. Itu dia. Ruang terbuka hijau publik ini merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang berguna untuk kepentingan masyarakat secara umum. Artinya berguna untuk masyarakat secara umum dan tidak terikat. Sekali lagi, ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah ruang terbuka hijau publik. Yang kedua tadi apa? Ruang terbuka hijau privat, ya kan? Nah, kalau dia ruang terbuka hijau privat itu merupakan bagian daripada kebun atau halaman gedung milik masyarakat atau swasta. Nah, ini dia, berarti dia lebih privat. Berarti milik masyarakat atau milik swasta, bukan dikelola oleh pemerintah. Yang ditanami oleh tumbuhan. Nah, ini dia. Misalnya seperti pekarangan rumah. Misalnya kan di Kota Gunung Sitoli ini ada rumah yang kemudian di banyak tanaman di depan rumahnya, ada pohon mangga, ada berbagai macam bunga. Nah, itu adalah termasuk daripada ruang terbuka hijau privat namanya. Nah, kemudian apa saja yang termasuk pada ruang terbuka hijau publik? Itu misalnya seperti taman kota, kemudian taman pemakaman umum, kemudian jalur hijau sepanjang jalan atau sungai. Nah, dan termasuk pantai. Nah, maka ini yang tergolong kepada ruang terbuka hijau publik. Kemudian perlu juga kamu ketahui, dan ini juga tidak asing juga, bahwa proporsi ruang terbuka hijau ini di wilayah kota itu paling sedikit sebenarnya 30% dari luas wilayah kota. Jadi terdiri daripada tanaman. Harus ada rencana tata ruang hijau namanya RTH ya. Dalam RTH itu
ada sudah dikatakan di sana bahwa sebenarnya 30% daripada luas wilayah kota itu merupakan yang namanya ruang terbuka hijau. Nah, kemudian sudah ada tadi yang di bawah ini namanya prasarana dan sarana jalan kaki, angkutan umum. Jadi itulah yang tambahan yang tidak ada dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten, tetapi ada di dalam rencana tata ruang kota. Jadi itu tambahannya. Ada 3 ini. Ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, dan prasarana dan sarana jaringan penjalan kaki. Satu lagi tadi belum saya sampaikan, apa itu ruang terbuka non hijau? Nah, ruang terbuka non hijau ini misalnya seperti gedung, itu maksudnya sih. Itu kan misalnya baik itu milik pribadi, milik swasta, milik pemerintah, itu semua namanya adalah ruang terbuka non hijau. Oke. Nah, ini saya ambil contohnya bagaimana peta daripada salah satu rencana tata ruang wilayah kota. Ini saya ambil rencana tata ruang wilayah kota Tegal. Itu perencanaannya mulai dari tahun 2011 sampai 2031, berarti ada 20 tahun. Sesuai dengan RT RW-N. Ini jadi lebih detail lagi, sama juga ya, skalanya minimalnya 1 berbanding 50.000, namun di sini lebih detail lagi, dia menggunakan skala 1 berbanding 25.000, artinya informasi yang ada lebih bagus lagi. Dan tentu ini bergantung kepada pembangunan yang dilakukan, rencana pembangunan seperti apa, maka mengikuti juga bagaimana peta yang harus dibuat biar jelas penggambarannya. Kira seperti ini contohnya. Oke, kemudian apa saja permasalahan yang terdapat dalam tata ruang? Nah, ini kita waktunya tinggal kurang lebih 5 menit lagi, jadi saya usahakan lebih cepat untuk menyampaikan. Permasalahan tata ruang ini ada beberapa. Pertama, masalah pembiayaan tenaga ahli atau kepakaran. Ada apa dengan masalah pembiayaan dan tenaga ahli kepakaran? Jadi begini, untuk membuat sebuah rencana tata ruang, tentu ini harus menggunakan tenaga ahli. Kenapa harus tenaga ahli? Karena ini berhubungan dengan pembangunan. Salah dalam pembangunan, maka risikonya adalah bencana alam. Risikonya adalah masyarakat menjadi sasaran. Kemiskinan bisa terjadi karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang baik. Begitu. Maka perlu yang namanya tenaga ahli atau kepakaran untuk itu. Kemudian masalah pembiayaan. Tentu dalam melakukan yang namanya menyusun daripada perencanaan, maka dibutuhkan biaya. Kemudian dalam proses pembangunan dibutuhkan biaya yang banyak. Maka termasuk permasalahan. Apalagi kalau misalnya membangun daerah yang memiliki relief permukaan wilayahnya yang sangat beragam. Contohnya ada gunung, kemudian lembah, gunung, lembah. Nah, bagaimana cara melakukan pembangunan di situ? Misalnya seperti transportasi, maka membutuhkan banyak jembatan penghubung antar tebing, kan begitu. Kenapa? Karena lembah sangat curam. Maaf, iyalah, sangat curam atau terjal. Yang kemudian ini nanti tidak bisa dilakukan, harus menggunakan penghubung jembatan ini menggunakan biaya yang sangat besar. Maka ini menjadi salah satu permasalahan. Kemudian yang kedua, masalah keterbukaan pangkalan data. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan dalam tata ruang wilayah. Ada apa dengan pangkalan data ini? Nah, di sini kawasan berupa data fisik, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Data-data ini diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data hasil analisis. Maka pembaruan data ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Karena banyak pihak yang harus dikaitkan untuk mengambil pangkalan data, mendapatkan pangkalan data.
Kemudian, masalah konflik kepentingan. Nah, kalau masalah konflik kepentingan ini tentu ya wajar-wajar saja terjadi dalam sistem kepemimpinan seperti itu. Berhubungannya dengan pelestarian dan pembangunan ekonomi. Kemudian masalah ekonomi. Masalah ekonomi, harga tanah. Sekarang masalah yang menjadi masalah dalam tata ruang wilayah itu tentu di sini lebih mahal yang namanya harga tanah kawasan non hijau atau kawasan kalau dikatakan di sini adalah wilayah-wilayah yang masuk kepada wilayah yang menjadikan sebagai permukiman, menjadikan sebagai bangunan-bangunan, tempat bangunan, dibandingkan dengan yang namanya wilayah lindung atau kawasan lindung. Atau sederhananya saya katakan lebih mahal biaya, lebih mahal tanah kawasan budidaya dibandingkan kawasan lindung. Hal itu membuat manusia mengubah lahan-lahan misalnya seperti hutan dijadikan sebagai permukiman. Di pertanian dijadikan sebagai permukiman. Ini menjadi masalah tata ruang. Nah, harapan masyarakat apa? Karena mahal. Kemudian masalah sosial budaya. Nah, tentu di sini masih banyak masyarakat kita yang mengalihfungsikan lahan dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Kemudian kota yang cenderung individualistik. Kemudian tidak mengedepankan kerjasama. Kemudian masalah kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya, kerusakan lingkungan. Nah, jadi ada banyak masalah-masalah nanti yang lebih spesifik bisa juga kita lihat di berita di mana saja tentang tata ruang. Misalnya ada memperjualbelikan tanah secara ilegal, kemudian ada mengklaim haknya, kemudian ada batas tanah yang menjadi konflik dalam masyarakat dan lain sebagainya. Ini lebih krusial masalahnya kalau kita lihat di dalam masyarakat. Oke, baik Nak. Itu saja karena saya lebih cepat menjelaskan karena tinggal 1 menit lagi. Mohon maaf untuk ini dan kalau misalnya ada nanti yang perlu ditanyakan bisa langsung saja di WA ke saya secara voice note tidak masalah ataupun di chat saya secara pribadi. Baik Nak, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini dan seperti biasa saya akan meneruskan nanti apa yang menjadi kewajiban Anda, apa itu tugas nanti yang kamu bisa lihat di Google Classroom. Saya akan terbitkan sebentar lagi. Bagaimana semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, ya. Baik. Jadi tidak Baik, Pak. tidak terlalu Baik, Pak. apa sekali, tidak terlalu rumit materi kita, tapi hanya dibutuhkan adalah pemahaman kamu seperti apa agar tidak keliru. Nah, jadi ingat saja beberapa hal-hal penting ini dan saya nanti akan mengirim materi slide saya ini nanti ke Google Classroom. Jadi kalian tidak usah khawatir. Dan kemudian silakan ketik nama Anda di live chat dan kelas. Silakan, ada 1 menit waktu. Ketik nama dan kelas di kolom chat. Setelah itu